A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya, Bi. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Pemirsa setia Metro TV yang selalu mendampingi kami sahur, alhamdulillah kembali lagi di program Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Ini tempat program kita saling belajar, saling berbagi hikmah. Kami yang ada di sini tidak lebih baik dari keluarga Indonesia yang sedang menyaksikan program ini. Kita sama-sama belajar. Yang namanya kebaikan itu datangnya boleh dari siapapun dan kapanpun. Ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan oleh seseorang, jangan melihat siapa yang mengatakan. Salah satu sifat Allah di Asmaul Husna yaitu Al-Alim. Al-Alim. Yang maha mengetahui. Itu namanya Al-Alim. Al-Alim ini diambil dari akar kata alima ya'lamu yang artinya mengetahui. Dari situlah keluar kata-kata ilmu, ta'lim, kemudian allamahu. Jadi banyak kata-kata yang dasar atau akar katanya dari ilmu. Mengetahui itu sifat Allah. Jadi mau dimanapun kita, kapanpun, dan bersama siapapun, apa yang kita kerjakan, Allah pasti maha mengetahui. Nah, apa sih hikmah yang mesti kita petik dari sifat Allah ini? Kita ini harus terus belajar mengetahui sifat-sifat Allah. Kita harus belajar mengetahui kebaikan-kebaikan baginda Rasulullah dan para sahabat. Dengan apa? Dengan mengaji. Karena ngaji itu diambil dari bahasa mengkaji, menelaah, belajar, tadarrus. Tadarrus itu diambil dari darosa yang artinya adalah mendalami. Ini satu akar kata dengan madrasah. Jadi tadarus itu kalau misalkan sekarang di bulan Ramadan itu jadi mendalami Al-Quran. Mendalami ya? Al-Quran. Masya Allah. Madrasah itu tempat mendalami ilmu. Mudarris itu yang mengajarkan. Jadi satu akar kata. Inilah hebatnya bahasa Arab. Dari satu akar kata bisa menjadi banyak kosakata. Salah aja huruf satu yang kita sebut langsung artinya berubah ya, Masya Allah. Artinya akan berubah. Masya Allah. Maka ada bahasa mu'allim. Mu'allim itu yang mengajarkan. Mu'allim. Ada orang alim, orang yang aslinya adalah orang yang mengetahui. Tapi akhirnya makna ini mengandung orang alim itu orang yang tawadu, ya? Yang rendah hati, orang yang paham, orang yang mengerti. Tawadu itu bukan tawarna duit, bukan. Bukan. Itu tawadu. Tawadu itu apa sih, Bi, artinya? Rendah hati. Oh, rendah hati. Tawadu idza manilta finnas rif'atan. Rendahkanlah hatimu serendah-rendahnya ketika kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan satu kehormatan pada masyarakat. Setiap perbuatan bisa jadi dalam kesendirian orang lain nggak ngelihat. Nah, termasuk puasa nih. Maka puasa ini ya ibadah yang urusannya antara hamba dengan Allah langsung. Direct connection, hubungannya langsung kepada Allah. Kata Allah, puasa ini urusan hamba dengan aku. Dan salah satu pelajaran yang diambil dari berpuasa itu adalah kejujuran. Karena kan puasa nggak, sayang? Belum batal ya? Belum. Jujur, alhamdulillah, Bi. Karena mungkin dia tahu, dia paham bahwa Allah lah yang maha mengetahui segalanya. Gak boleh Gak boleh semangat Arkan. Jujur yang paling berat itu jujur terhadap diri sendiri.
Karena kita bisa jujur sama orang lain, tapi jujur dengan diri sendiri itu sama aja dengan kita belajar jujur terhadap Allah. Karena bersembunyi di lubang semut yang paling kecil, sekecil apapun, Allah pasti tahu. Allah Maha mengetahui. Kenapa? Karena CCTV Allah itu udah ada dalam tubuh kita. Ustadz, kok ada sih CCTV dalam tubuh kita? Sistem ya, Bi ya? Ada. Apa bentuknya? Jantung yang berdetak, Masya Allah. nadi yang berdenyut, kaki yang melangkah, mata yang menatap, mulut yang berbicara, hidung yang bernafas, telinga yang mendengar, jari jemari yang bergerak, rambut yang terurai. Itu semua adalah CCTV Allah. Semuanya nyambung ya, Bi ya? Nyambung. Jadi itu ciri-cirinya ya, Masya Iya. Allah, CCTV-nya. Baik. CCTV Allah itu artinya mata kita mungkin nggak bisa melihat, tapi kan ada telinga yang bisa mendengar. Iya. Dan telinga itu siapa yang nitipin? Allah. Allah. Berarti pendengaran kita itu sama dengan Allah yang Maha mendengar sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Abi, ditahan dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali tentunya setelah kita istirahat dulu sama. Oke. Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama keluarga Ustadz Zaki Mirza. Tentunya di program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Masih tentang tema yang tadi. Bunda mau minta Arkan bertanya kepada Abi. Ayo, pertanyaan apa, Nak? Dosa kecil contohnya kayak gimana? Masya Dosa apa? Allah. Dosa kecil contohnya. Oh, Dosa kecil itu contohnya seperti apa, Abi? Ya, dosa kecil itu contoh kayak ngomongin orang. Aduh, ngeri ih. Ya kan, daripada ngomongin orang mending ngomongin kucing. Iya benar. Ya, itu gosip. Katakuin Itu paham. mami, cina kayak gitu kok menjadi mami sih. Mami suka ngomongin Abi ya? Ya kalau Maafin kalau ya. perlu contoh ya udah nggak jauh-jauh gitu kan. Biasa Abi jangan nyindir, biasa ada orang emak-emak itu emang gak jauh-jauh dari, emang kadang-kadang kita nggak niat tapi ya karena kumpul ya, Iya. makanya harus ngurangin kumpul. Kadang-kadang kita sebenarnya nggak niat tapi ibu, si ibu ini gini ya. Oh masa sih? Enggak. Tapi ya juga ya. Jadi akhirnya membahas sebenarnya nggak boleh ya, Bi ya Allah. Ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Dosa kecil lainnya selain gibah tadi misalnya memandang sesuatu yang dilarang, yang mengumbar syahwat Oke. atau membangkitkan birahi. Oke, jadi nggak boleh misalkan seksi gitu kan? Nah, Oke, itu oke. ya dosa kecil banyak, tapi artinya sekecil apapun dosa Allah Maha mengetahui, baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Jangankan yang diomongin, yang terbesit di hati aja. Tuh, yang terbesit di hati. Contoh misalkan Arkan, aku besok mau bolos sekolah. Itu, Wi, Itu langsung udah deh. terbesit kan? Terbesit deh. Aku mau bolos. Aku mau sepak bola, nggak boleh deh. Ya. Ya. Jadi dosa kecil itu ya dihapusnya dengan apa? Dengan istighfar. Tuh, astagfirullah. Karena kecil-kecil sedikit-sedikit tapi besar. lama-lama menjadi bukit. Serem amat ya. Dosa yang sedikit-sedikit menjadi apa, Dek? Serem amat. Dikit-dikit jadi bukit. Dan sebaik-baiknya dosa kecil itu ketika kita berbuat dosa kecil istighfar, hapus. Itu kayak ada bercak noda nempel di kaca, langsung kita hapus. Terus aja hapus ya. Ya. Makanya itu pentingnya istighfar. Masya Allah. Ada noda lagi, hapus lagi. Sekarang kebayang nggak kalau ada noda tapi nggak dihapus-hapus? Numpuk jadi berkerak, Susah akhirnya susah dihapusnya. dihapus. Kalaupun dia bisa dihapus, hilangnya itu meninggalkan jejak. Iya. Ada sisa keraknya. Ada. Nah sisanya itu yang udah mengakar. Makanya dosa kecil yang terbaik dihapus dengan istighfar, mohon ampun. Dosa besar ya dengan taubatan nasuha. Abi, kalau bohong demi kebaikan boleh gak sih? Jadi bohong itu ada yang bohong karena memang ra'sudzunubi al-kadzibu. Berbohong tapi justru merugikan banyak orang dan diri sendiri. Karena berbohong itu pada akhirnya bisa menimbulkan gibah atau fitnah. Berbohong yang betul-betul nggak ada terus diada-adain kan jadi fitnah.
al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari apa kan? Pembunuhan. Jadi Pembunuhan. bohong kesananya tuh nggak ada kejujuran. Terus aja Iya. karena dia nutupin kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Nauzubillah. Serem Itu amat. bohong yang betul-betul dilarang. Iya, tuh. Pertanyaan Queen, boleh nggak bohong demi kebaikan? Nah, itu, Bi. Justru dapat pahala. Kayak gimana contohnya? Contoh, ada 2 orang berselisih, udah lama nih bertahun-tahun nggak tegur sapa gitu loh. Oh. Misalnya temennya Queen punya temen 2 A sama si B. A sama si B nih, waduh berantem tapi nggak mau akur. Terus kata Queen ke si B, kamu dapat salam loh dari si A. Padahal si A nggak ngirim salam. Kamu dapat salam dari si A. Bener. Katanya dia kangen tahu mau main lagi. Akhirnya mereka yang tadinya marah-marahan jadi Ya. timbul rasa sayang dan kangen ya. Betul. Masya Allah. Ke yang satunya lagi juga begitu. Ke si A kata Queen, A dapat salam dari si B. Padahal A nggak ngirim salam, B nggak ngirim salam. Tapi karena dua-duanya kita bahagiain hatinya, seolah-olah mereka saling memaafkan, akhirnya saling Bersatu ketemu, akur. Karena memang ya nggak ada cara lain selain seperti itu. Itu nyambungin dapetin silaturahim pahala. ya? Itu nyambung silaturahim. Masya Allah. Terus dosa apa lagi yang memang dosa itu justru tidak menjadi dosa. Dosa di dalam kondisi atau situasi, misalnya kita mau nyenengin orang tua. Contoh, orang tua nanya, "Nak, gimana nih di sana? Udah makan belum? Anaknya merantau nih, ada uang nggak?" "Oh ada, nggak apa-apa kok, sehat." Padahal lagi meriang. Padahal lagi nggak punya uang Nah, sepeser pun. Tapi itu- karena takut orang tua khawatir, boleh ya biar kayak gitu ya? Iya, artinya dia cuma kepengen tidak membebani orang tua. Masya Allah, tabarakallah. Karena bagaimanapun kan anak itu kewajiban adalah membahagiakan orang Iya, tua. betul. Bi. Dan sebaik-baiknya membahagiakan orang lain yang membahagiakan orang tua. Jadi kalau bisa kondisi anak, kondisi ekonomi, kondisi keluarga memang nggak usah diceritain ke keluarga, ke orang tua, supaya mereka tetap menganggap bahwa kita baik-baik aja. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sangat bermanfaat ya deh. Ya, baik Abi. Iya. Tunggu dulu, tahan dulu karena masih banyak tentunya nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bunda. Boleh nggak nanya lagi? Oke. Tapi nanti Abi akan menjelaskan tentunya teladan Rasulnya seperti apa, contoh untuk kita semua. Tapi istirahat dulu, Abi jangan kemana-mana pemirsa di rumah. Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya.
Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza min fadli rabbi. Kembali lagi di program Asmaul Husna. Insyaallah berkah. Jadi yang diajarkan Rasul itu adalah kita harus banyak mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Itu hikmah dari Al-Alim yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus sadar bahwa Allah juga Maha mengetahui. Kita belajar untuk terus mengetahui tentang kehidupan, rahasia-rahasia di balik hikmah atau hikmah di balik setiap apa yang Allah hadapkan pada hidup kita. Dan yang berikutnya juga ternyata kita harus menyadarkan diri kita sesadar-sadarnya bahwa Allah itu Maha melihat. Dan seperti itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, yang awal nama kota tersebut adalah Yathrib, ditemani oleh sahabat tercinta yang sudah beliau anggap sebagai orang tua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan di dalam goa itu kan Abu Bakar ketika mendampingi Rasul ada seekor ular tuh deh. Yang di Goa Store di mana? Ya, di tempat Rasulullah hijrah dan transit sebentar. Ketika Abu Bakar melindungi Rasulullah, kemudian dipatok sama ular, karena saking tidak ingin Rasulullah terbangun dari tidurnya, dia diam aja. Diam ya. Masya Allah, merasa resah, betul, merasa gelisah. Akhirnya Rasulullah mengatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Masya Allah. Wahai Abu Bakar, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Bersama kita. Ini kalimat yang begitu indah. Ini kalimat yang begitu indah. Kita nggak boleh sedih karena Allah bersama kita. Kita nggak boleh takut karena ada Allah. Ada Allah. Jadi kalau kita merasa Allah Maha mengetahui, berarti kan buat apa takut, buat apa resah. Makanya dengan tema yang pernah kita bahas ya tentang kesabaran waktu itu. Jadi dengan bersabar, kemudian dengan merasa Allah Maha mengetahui, akhirnya hidup ini jadi lebih tenang. Kenapa? Ya, saya mau dizolimin orang, mau ditipu orang, mau disakitin orang, cukup baca doanya Nabi Yunus tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi hidup tenang. Ketika kita dalam kesulitan, Iya. baca doa Nabi Yunus itu, maka insya Allah Allah akan kasih jalan ya. Woi, Betul. menyerahkan semuanya kepada Allah kayaknya indah banget ya, Bi, ya. Iya. Dan doa ini juga dibaca oleh para nabi dan para sahabat ketika terhimpit dalam satu permasalahan. Ya nggak usah resah, nggak usah galau, orang ada Allah. Toh seresah apapun kita hidup, pada akhirnya ya hidup ini akan berujung. Jadi sayang kalau hidup yang berujung ini cuma diisi dengan keresahan. Daripada diisi dengan keresahan, perbanyaklah mengisi hidup dengan ketenangan. Karena cuma dengan ketenangan hidup akan menjadi happy. Masya Allah, akan Happy bahagia itu bahagia. aja ya. Masya Allah. Ada yang tanya, Ustadz, apa kita akan bahagia kalau berusaha untuk happy? Orang yang berusaha untuk happy aja susah dapetin happy karena masih usaha terus. Hari ini nggak dapet, besok usaha. Yang bagus itu bukan berusaha untuk happy, tapi ya happy lah hari ini juga, saat ini. Jadikan yang lewat sebagai pelajaran, jadikan masa depan itu sebagai impian terindah, dan jadikan hari ini sebagai kebahagiaan yang kita jalani dengan rasa nikmat dan bersyukur.
Nabi, intisari dari sifat Al-Alim ini yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Bi? Yang pertama, mencontoh apa yang tadi Rasulullah sampaikan kepada sahabat beliau Abu Bakar Siddiq. Jangan pernah sedih karena Allah selalu bersama kita. Jangan pernah takut karena hidup ini ketika kita membersamai dengan kehadiran Allah, kayaknya ya apa yang perlu ditakutin? La haula wala quwata illa billah. Masa lalu sebagai pelajaran, hari ini adalah perjuangan, sedangkan masa depan adalah impian. Maka banyak orang alim yang bilang selamat belajar dari kehidupan, bekerja keras untuk masa depan, dan jangan lupa berdoa kepada yang maha menentukan. Masya Allah, hikmah Gitu. yang indah. Hari ini mudah-mudahan Bunda, mudah-mudahan Queen, Orel, Arkan, Abi dan semua bisa mengamalkan ya Bi ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih buat pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan tayangan dari Asmaul Husna. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan khawatir, kami akan selalu hadir di sini selama 30 episode ya Bi ya. Ya, insya Allah. Oke, insya Allah mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang juga insya Allah ya Bi ya. Insya Allah. Amin. Jangan lupa Panjang terus umur. saksikan Asmaul Husna. Insya Allah Berkah. Terima kasih. Berjumpa lagi setiap hari bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.